Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer, dan itu ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amal ba'du. Bagaimana kabarnya? Sudah hampir 2 hari kita belajar online. Mudah-mudahan masih mau belajar online sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Guru keren, yang cetar, yang membahana, yang ganteng akan coba menerangkan mengenai organ gerak hewan dan manusia. Pembelajaran 1, tema 1, Pak Guru keren, kelas 5 UPTD SDN Junti Kebon. Jangan lupa untuk tetap dukung channel Pak Guru Keren dengan cara like, share, komen, and subscribe. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, siapkan dulu tentunya alat tulis sebelum kita masuk ke dalam materi. Nanti hal-hal yang dianggap kalian penting tolong dicatat. Nah, kalau misalkan Pak Guru Keren terlalu cepat menerangkan, videonya bisa di-pause dulu, kemudian di-play lagi. Dan satu hal lagi, tolong jangan skip iklan yang ada pada video ini. Terima kasih. Langsung kita masuk ke dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini gambar orang yang lagi assalamualaikum nih. Kemudian kita lanjut. Nah, perhatikan, amati cerita gambar berikut. Ini ada, bentar Pak Guru Keren, hilangkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Nah, di sini ada gambar cerita yang, bentar kita highlight dulu. Bentar, Nah, gambar cerita ini, perhatikan. Apa yang kalian bisa amati dari gambar ini? Pertama, tentunya ada seorang anak, ada bapak-bapak, dan ada kandang kelinci. Kira-kira latar belakangnya ini di mana terjadinya? Apakah di pasar? Apakah di kebun? Apakah di mall? Apakah di bioskop? Tentu saja latar belakangnya adalah kandang kelinci. Nah, dari kandang kelinci ini si anak ini bertanya sama paman atau bapaknya. Untuk lebih jelasnya mari kita baca sama-sama. Perhatikan. Nih kata si anak ini nih, Pak, lucu ya, kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Nah, kata gerak-gerik ini berarti termasuk ke dalam organ gerak. Nah, kelinci ini merupakan makhluk hidup. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan nih, bahwa makhluk hidup bisa bergerak. Hal yang terjadi pada gambar ini adalah kelinci. Objeknya itu salah satunya kelinci. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Jadi si anak ini nanya nih sama bapaknya. Kemudian bapaknya menjawab nih, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan hampir sama dengan organ gerak manusia. Oh, jadi baik hewan maupun manusia itu punya organ gerak. Makanya hewan bisa bergerak. Oh, berarti kesimpulan dari cerita ini ternyata manusia juga bisa bergerak, hewan juga bisa bergerak. Manusia makhluk hidup, hewan makhluk hidup. Oh, berarti salah satu ciri makhluk itu hidup itu bergerak.
Oke, kita baca cerita yang bawah ya. Pak Guru ngilang dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ting. Nah, lihat cerita ini. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Tapi betul juga, organ gerak manusia itu salah satunya kaki. Bagi yang tidak punya kaki mungkin tidak bisa bergerak. Yang tidak punya tangan mungkin tidak bisa mengambil sesuatu. Ternyata seperti itu fungsi dari organ gerak. Oke lah, kita mulai paham ya bahwa organ gerak manusia itu salah satunya untuk bergerak. Kita lanjut ke materi lagi yuk kalau sudah paham. Nah, sebelah kanan organ gerak manusia dan hewan itu. Nah, lihat nih, perhatikan yang Bapak kasih stabilo. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Iya betul juga sih. Makhluk hidup contohnya manusia. Makhluk hidup contohnya kelinci. Ternyata mereka bergerak, berarti betul kesimpulan kita bahwa makhluk hidup bisa bergerak dan merupakan salah satu bergerak itu ciri dari makhluk hidup di samping banyak ciri-ciri yang lain. Kenapa Pak Hendra tidak menyebutkan ciri-ciri yang lain? Karena kita akan fokus pada organ gerak manusia dan hewan. Nah, lihat yang di stabilo nih. Gerak dapat diartikan berpindah. Coba kalian bergerak. Lari misalkan dari titik A ke titik B. Pasti kalian posisinya berpindah. Pasti kalian tempatnya berpindah. Nah, itulah yang dinamakan gerak. Berpindah dari satu tempat atau melakukan perubahan posisi, maka itu dinamakan gerak. Contoh, lihat tangan Pak Guru keren nih. Lihat nah ini tangan nih. Set. Nah, berubah kan posisinya berubah, tadinya mengepal jadi membuka. Nah, ini juga dinamakan gerak. Oh, gerakan tuh. Gerak. Nah, geraknya itu seperti apa? Sebagian atau seluruhnya. Nah, lihat hanya bagian tertentu. Perhatikan, hanya bagian tangan Pak Hendra saja yang bergerak. 1, 2. 1, 2. Sedangkan kepala Pak Hendra tidak bergerak. Nah, itu dinamakan geraknya itu sebagian dari tubuh Pak Hendra. Nah, bergerak juga bisa seluruh tubuhnya. Bisa dong. Contohnya, coba kamu berlari. Pasti semua gerak. Pasti kamu berpindah tempat dari titik A ke titik B. Nah, itu dinamakan bergerak. Oke, kalau sudah paham, bagaimana? Sudah mengerti? Nah, lalu kenapa kita bergerak? Apa penyebabnya kita bergerak? Dan kenapa kita perlu gerak? Nah, gerak itu, perhatikan, bisa disebabkan karena adanya rangsangan. Nah, ada sesuatu yang merangsang sehingga badan kita itu bergerak. Contoh seperti ini. Kalau kita gini aja deh. Kalian pernah kehujanan? Nah, rangsangannya itu berupa air. Nah, kamu ketika berjalan kehujanan tentu kamu berlari untuk mencari tempat teduh. Nah, itu dinamakan rangsangan. Rangsangannya berupa air. Airnya dalam kasus itu adalah air hujan. Makanya kamu bergerak, terjadi rangsangan karena air hujan bergerak mencari tempat yang teduh. Seperti itu kira-kira. Lanjut kepada materi selanjutnya. Nah, perhatikan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak bekerja sama membentuk suatu sistem dan sistem itu dinamakan gerak. Nah, contoh. Nanti Pak Hendra akan coba menerangkan lebih dalam mengenai sistem gerak. Sistem gerak itu seperti apa? Nanti Pak Hendra akan terangkan pada slide selanjutnya. Nah, sekarang kita fokus dulu nih pada yang ini. Organ gerak berguna untuk berjalan tuh. Organ gerak berjalan menggunakan apa kalau berjalan? Menggunakan kaki. Berlari menggunakan kaki. Melompat menggunakan kaki. Meloncat menggunakan kaki. Memegang, menggali, memanjat, berenang itu merupakan organ gerak yang bergerak.
dan sebagainya. Paham ya? Jadi kalau kalian berlari, tentu kalian menggunakan organ gerak kaki. Kalian mengambil sesuatu, berarti kalian menggunakan organ gerak yang namanya tangan. Pinter sekali. Sudah paham? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kesimpulannya apa nih dari bahan bacaan tadi? Pertama, makhluk hidup punya ciri-ciri. Salah satunya adalah bergerak. Nah, bergerak itu apa? Bergerak itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, perubahan sebagian atau seluruh dari anggota tubuh. Nah, kemudian bergerak, kita bisa bergerak itu disebabkan karena apa? Kita bergerak disebabkan karena adanya rangsangan. Rangsangan itu berasal dari mana? Dari luar tentunya. Kemudian bisa juga dari dalam. Tapi yang akan kita bahas kali ini untuk lebih memahami dari materi organ gerak ini, kita fokuskan pada rangsangan dari luar saja. Oke, lanjut ya. Nah, bergerak ini disebabkan karena makhluk hidup, baik kita sebagai manusia, kelinci sebagai makhluk hidup juga, karena mempunyai organ gerak. Kalau kita tidak mempunyai organ gerak, tentunya kita tidak akan bisa bergerak. Begono ceritanya. Lanjut. Nah, organ gerak ini disusun oleh sistem gerak. Nah, lanjut. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Tentu saja karena hewan, karena manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kepada materinya. Nah, perhatikan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Nih. Alat gerak manusia, alat gerak hewan, alat gerak makhluk hidup itu ada dua macam. Apa saja sih? Yuk kita lihat. Pertama ada yang namanya alat gerak aktif. Ada juga yang namanya alat gerak pasif. Oh begitu. Jadi kita makin tahu nih bahwa manusia, bahwa hewan, bahwa makhluk hidup yang ada di dunia ini mempunyai alat gerak. Dan alat geraknya itu dibagi menjadi dua. Nih, mana tangan? Nih, dibagi. Bentar, geser dulu ke sini. Nah, kok nggak kelihatan mukanya? Loh. Nah, ini Pak Hendra sambil pegang mic ya biar suara Pak Hendra bisa jelas. Kemudian, nah kita balik ke materi. Kembali lagi ke laptop. Nah, lihat. Alat gerak aktif, alat gerak pasif. Nah, Pak, alat gerak aktif itu apa sih? Alat gerak pasif itu apa sih? Nah, perhatikan. Kita sama-sama belajar yuk. Nah, alat gerak aktif itu salah satunya adalah otot. Kemudian, alat gerak pasif tulang. Perhatikan. Tulang itu kenapa bisa disebut alat gerak aktif dan kenapa tulang disebut alat gerak pasif dan kenapa otot disebut alat gerak aktif? Kita akan sama-sama belajar. Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perhatikan dulu nih. Antara otot, antara tulang akan ngapain sih? Akan jadi apa sih kalau kita satukan? Nah, otot dan tulang bisa bekerja sama. Nah, perhatikan kemudian kerjasamanya seperti apa? Nah, kerjasamanya itu dinamakan sistem gerak. Contoh tangan kita, ada otot, ada tulang. Nah, tulang kenapa disebut pasif? Otot kenapa disebut aktif? Kita lihat sama-sama. Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, makanya tulang disebut alat gerak pasif. Lalu alat gerak aktif? Alat gerak aktif otot memiliki satu senyawa kimia yang
yang membuatnya dapat bergerak. Nah, antara otot, antara tulang bisa bekerja sama dinamakan sistem gerak. Nah, sekarang sudah pada paham nih, tibalah ke ujung cerita yang sangat indah ini. Kita simak. Nah, ini lihat nih alat geraknya nih. Si kucing lagi lari-lari. Nah, tentunya yang bergerak itu adalah kaki. Yang bergerak itu adalah tangan. Yang bergerak itu adalah ekor. Yang bergerak itu adalah kepala. Semuanya bekerja sama dinamakan dengan sistem gerak. Otot kenapa disebut pasif? Karena tidak bisa bergerak tanpa tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bekerja dengan sendirinya, memerlukan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian, tahu nggak sih, makhluk hidup itu berdasarkan tulang belakang dibedakan menjadi dua. Pertama, vertebrata bertulang belakang. Contohnya apa? Nah, contohnya kalian cari, kalian tanyakan ke orang tua, minta bantuan orang tua untuk menyebutkan contoh dari hewan vertebrata. Lalu, contoh hewan avertebrata tidak bertulang. Nah, lihat. Ada vertebrata, ada avertebrata. Yang membedakannya huruf A di depan nih. Ya, di depan kalau A berarti tidak bertulang belakang. Kalau tidak ada A-nya berarti bertulang belakang. Jelas? Oke? Nah, minta dan bekerja samalah dengan orang tua untuk mencari contohnya. Dan ternyata cerita ini harus selesai sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Kalau misalkan ada kata-kata Pak Hendra yang salah, mohon dikoreksi. Dan jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar video deskripsi ini. Terima kasih. Akhir kata Pak Guru keren pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa ke next video. Ciao.